Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Semangat belajar untuk selalu bagi kita. Baik, pada sesi pertama ini kita akan membahas modul pertama, pengertian pemasaran. Jadi ini inisiasi tutorial ke-1. Silakan rekan mahasiswa bisa akses filenya untuk PPT. File PPT silakan rekan-rekan mahasiswa bisa akses dan bisa download. Dan berikut mata kuliah manajemen pemasaran pada prodi manajemen fakultas ekonomi, dan ada beberapa hal yang perlu disampaikan tinjauan mata kuliah, dan mungkin ini silakan bisa dibaca sendiri di ruang ya, LMS masing-masing. Jadi ini deskripsi mata kuliahnya, dan berikut tinjauan mata kuliah juga terkait dengan capaian pembayaran akhir. Jadi mata kuliah ini yang disampaikan. Oke, ini umum, dan nanti ada yang personal ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa silakan diakses ya, silakan diakses. Dan berikut juga mahasiswa perlu dipahami. Jadi kita memiliki 3 tugas 1, 2, 3. Oke, baik, ini tugas pada saat inisiasi yang ketiga, modulnya modul 4. Tugas kedua itu modul 6 tapi di inisiasi 6, inisiasi yang kelima atau sesi kelima. Nah, ini sesi ke-7, tugas 3, modul 8. Kita bahas pada modul 8. Ada tugas 3. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut pada tinjauan mata kuliah. Masih kita terkait dengan petunjuk penggunaan bahan ajar. Dan silakan rekan-rekan mahasiswa akses di RDV. Silakan juga rekan-rekan mahasiswa membaca di sana seperti yang kami sampaikan di pendahuluan sesi peraturan kemarin. Di tutorial pertemuan pertama itu terkait dengan hal-hal yang ya seperti ini. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa lihat ya tutorial pertemuan kedua, keempat, dan keenam. Nah, jadi membahas materi tutorial sesuai dengan. Jadi semua silakan diakses RAT dan SAT-nya. Jadi rekan-rekan mahasiswa agar lebih dan sesuai dengan prosedur. Jadi skenario nya seperti ini. 357 ada materi tutorial dan tugas. Tugas ini wajib secara mandiri rekan-rekan mahasiswa dan tidak menggunakan yang seperti yang kami sampaikan, baik diskusi maupun tugas, agar tidak menggunakan, sangat kami tekankan, tidak menggunakan jasa AI seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan mahasiswa membaca sesuai dengan referensi yang relevan, terutama modul-modul yang telah disiapkan pada LBV. Dan rekan-rekan mahasiswa secara mandiri mengerjakan tugas dan diskusi, bukan kopas dari rekan lainnya. Membahas, jadi tutorial pertemuan ke-8 membahas materi tutorial, membahas materi yang belum dibahas, jadi menambahkan. Jadi kita akan seperti refleksi pada yang ke-8 ya. Jadi semua inisiasi dari inisiasi 1 sampai 8 yang kita bahas di sesi 8 secara rangkuman. Jadi jadi terkait dengan masuk kelas ini, pengertiannya sebagai berikut. Pengertian pemasaran dari segi sosial, silakan rekan-rekan akses ya, buka di sana, silakan dibaca. Terus selanjutnya berikut ada contoh pertukaran dalam pemasaran, jadi jual, pembeli, pengusaha, karyawan, warga, dan sebagainya. Nanti rekan-rekan mahasiswa lihat di sana ya. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada modul 1 ini. Jadi dalam gambar tersebut, pertukaran dapat terjadi antara pengusaha dengan karyawan. Pengusaha berperan sebagai pemanfaatan, karyawan berperan sebagai pelanggan atau konsumen karena ketergantungan tadi. Ya, karena pengusaha membutuhkan karyawan, membutuhkan pegawai, dan karyawan juga sebagai pelanggan membutuhkan salary atau upah.
praktek pertukaran di dalam perusahaan seperti ini menggambarkan proses pemasaran yang disebut pemasaran internal, jadi internal marketing. Nah, itu di dalam suatu struktur organisasi atau hierarki organisasi. Nah, dan sebuah rumah tangga juga, orang tua juga dapat sebagai pemasaran dan orang sebagai pelanggan. Nah, ini sehari-hari kita tanpa kita sadari kita nih sebagai berperan sebagai pemasaran dan berperan sebagai pelanggan. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa lebih jeli dalam menyikapi hal-hal terkait dengan pemasaran. Jadi secara umum manajemen mempunyai 3 tugas pokok, yaitu pertama mempersiapkan rencana atau strategi umum bagi perusahaan. Ini jika perusahaan atau secara umum bagi organisasi, ya. Karena manajemen tidak hanya bicara tentang perusahaan, manajemen berbicara secara luas, itu organisasi secara luas. Yang kedua, melaksanakan rencana tersebut. Setelah dibikin rencana, dibuat rencana, setelah ada strategi, setiap rencana itu memiliki strategi, ya dilaksanakan. Yang selanjutnya dievaluasi, dianalisa, dikendalikan. Nah, rencana tersebut dalam operasinya. Nah, di dalam pelaksanaan perencanaan, apa yang telah direncanakan, ingat, perencanaan adalah merencanakan sesuatu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi hal-hal yang perlu kita rencanakan itu yang sesuai dengan kebutuhan. Jika organisasi itu memiliki visi, misi, tujuan A, ya sesuai dengan kebutuhan, visi, misi, dan tujuan A, tidak ke B atau apalagi ke C. Jadi setelah dilaksanakan ternyata ada hal-hal yang kurang atau miss dalam pelaksanaannya, perlu diadakan evaluasi. Seefektif apakah strategi yang telah kita laksanakan dalam melaksanakan suatu kerjaan yang telah direncanakan. Nah, jika belum efektif, maka akan kita ubah strateginya. Nah, itulah fungsi evaluasi. Tidak serta-merta mengubah, tetapi kita analisa. Nah, kita harus memiliki data dan fakta agar kita bisa melakukan strategi yang lebih efektif, ya. Dan selain dievaluasi, kita juga lakukan monitoring atau kita kendalikan. Jadi tidak serta merta direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi udah selesai. Itu harus dievaluasi dan dikendalikan. Setelah dievaluasi, dianalisa, dan kita kendalikan. Nah, ada sesuai dengan target. Nah, begitu juga dengan hal-hal umum, ya. Ini terkait dengan manajemen secara umum. Jadi manajemen pemasaran juga terkait dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Jadi ini bisa rekan mahasiswa baca. Ada beberapa teori di sana. Dengan data lain dapat ditemukan bahwa nilai pelanggan, manfaat, kurang keamanan. Oke, baik rekan mahasiswa. Dalam organisasi, baik organisasi non-laba maupun perusahaan atau non-profit, ya, organisasi non-profit oriented maupun perusahaan yang mempunyai beberapa jenjang manajerial, peran pemasaran untuk masing-masing jenjang pasti berbeda. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, struktur organisasi secara hierarki itu memiliki peran-peran. Jadi setiap unit itu memiliki peran dalam struktur organisasi, ya, itu diatur secara hierarki. Sebuah perusahaan yang besar misalnya memiliki 3 jenjang manajerial, yaitu manajemen pajak, manajemen media, dan manajemen operasional. Sama halnya dalam pemerintahan atau organisasi-organisasi lainnya, itu memiliki jenjang atau hierarki birokrasi. Jadi memiliki peran dan fungsi masing-masing pada cakupan dan memiliki kewenangan tugas masing-masing. Jika dilihat pada jenjang operasionalnya, jenjang paling atas disebut jenjang korporat, jenjang menengah disebut jenjang bisnis strategik, dan jenjang paling bawah disebut jenjang operasional. Nah, ini pembahasan kita terkait dengan manajemen pemasaran, ya, dengan pemasaran. Jadi lebih khusus ke pemasaran, bukan manajemen umum organisasi lainnya. Tapi kurang lebih berikut. Terus pemasaran dibutuhkan oleh setiap jenjang. Nah, ini setiap
setiap jenjang ini memiliki peran. Jadi setiap jenjang agar berperan, agar perannya itu berfungsi, nah, ya perlu yang tadi yang kita sampaikan, perlu dikendalikan, dievaluasi, dikendalikan atau dimonitoring sesuai dengan target masing-masing. Oke, peran pemasaran dalam organisasi. Jadi peran korporat, jenjang korporat atau induk, grup, holding, pemasaran strategis, jenjang bisnis, anak, unit bisnis, isi manajemen pemasaran unit nasional di penyelenggara ke atas. Baik rekan-rekan mahasiswa, konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis nanti bisa dibaca-baca ya. Jadi perusahaan selalu mengadakan penyusunan lingkungan, jadi membaca situasi lingkungan segala macam itu adalah penting dalam konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis. Jadi kalau orientasinya bisnis, orientasinya profit, ya demikian. Meskipun orientasinya juga non profit oriented, juga memperhatikan filosofi bisnis terkait dengan konsep pemasaran. Jadi konsep pemasaran ini bertujuan memberikan kepuasan bagi kebutuhan pelanggan. Nah, terpisahkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi seluruh kegiatan dalam perusahaan yang menurut konsep pemasaran harus diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, makanya tujuan diutamakan di sini. Jadi tujuan pemasaran itu apa tujuannya? Jadi itulah perlu diatur strategi sesuai dengan tujuan. Jadi kegiatan ini meliputi kegiatan pada semua bagian, ya. Semua bagian, semua produksi, keuangan, cek, semua. Jadi semua yang ada di organisasi atau di perusahaan itu berperan, ya. Baik rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya pada saat ini konsep pemasaran bisnis ada orientasi pelanggan. Apa sih orientasi pelanggan? Untuk mencapai kepuasan pelanggan segala macam. Terus pencapaian tujuan laba jangka panjang. Nah ini orientasi pelanggan itu apa dan tujuan kita sebagai perusahaan apa? Pencapaian tujuan laba jangka panjang. Tidak bicara singkat, kita bicara jangka panjang. Di sini kita bicara jangka panjang, maka kita akan bicara tentang kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas, maka kita akan mendapatkan suatu semacam fans, ya, semacam fans. Jadi pelanggan itu akan menjadi kita sehingga didapat tujuan laba jangka panjang ini tercapai. Jadi kegiatan pemasaran yang terorganisasi itu seperti apa? Kegiatan pemasaran yang terorganisasi atau terkoordinasi, ya, dengan struktur yang jelas, dengan sistem manajemen yang baik, itu memang berorientasi kepada pelanggan. Orientasinya pelanggan, ya, kegiatan pemasaran yang terorganisasi pelanggan. Nah, baik, kegiatan pemasaran yang terorganisasi itu kinerja pemasaran yang lebih baik dibanding bersaing. Nah, di sini kita perlu perhatikan, setiap perusahaan memiliki pesaing, setiap bisnis memiliki pesaing. Dalam hal ini terkait dengan pemasaran, jadi kita perlu mengetahui bagaimana pesaing itu berperan di dalam pasar. Jadi kegiatan pemasaran yang penting. Jadi kalau tidak terorganisasi atau spasial atau parsial ada unit-unit, ini akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita akan lebih mudah dikalahkan oleh pesaing. Baik rekan-rekan mahasiswa, kinerja pemasaran yang lebih baik dibanding pesaing ini menyebabkan kita sukses secara organisasional. Jadi secara organisasi tidak akan lebih sukses. Nah, secara organisasi tidak akan lebih sukses karena kita mampu menyeimbangkan, minimal menyeimbangkan pola atau strategi, menyeimbangkan pola pada pangsa pasar terhadap pesaing kita. Dengan itu tadi manajemen yang baik, strategi yang bagus, secara berkala kita evaluasi, secara berkala kita analisa, secara berkala kita lakukan secara rutin kita lakukan pengendalian
Jadi ini akan menyebabkan kesuksesan suatu organisasi. Jadi kepuasan pelanggan tadi juga merupakan kesuksesan organisasi. Nah, puasnya pelanggan itu bukti bahwa kita sukses dalam organisasi. Manajemen yang baik, segala sesuatu yang baik dalam organisasi, setiap unit itu berfungsi dan berperan sebagaimana tugas dan fungsinya masing-masing, itu menyebabkan kita akan sukses secara organisasional. Jadi pencapaian tujuan laba jangka panjang tadi juga saling berhubungan dengan kinerja pemasaran yang lebih baik dibanding pesaing. Nah ini ya rekan-rekan mahasiswa, jadi pencapaian tujuan laba jangka panjang itu, jadi kalau pesaing kita lebih dominan dalam suatu hal, kita analisa ada apa kok mereka lebih dominan pada satu segmen. Nah, kita cari strategi apa yang digunakan di dalam pasar, sehingga pencapaian kita terhadap tujuan laba jangka panjang yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Kita untuk memperoleh kepuasan pelanggan itu adalah kita memperhatikan. Makanya di sini kita penting untuk menyampaikan atau kita penting untuk menganalisa ada apa. Jadi menganalisa secara internal organisasi dan menganalisa juga secara eksternal pesaing bisnis. Jadi membangun keterhubungan dengan pelanggan, tanggung jawab manajer perusahaan dalam perusahaan. Nah ini penting karena membangun keterhubungan atau sinergitas dengan pelanggan itu penting. Ya, menjaga kepuasan pelanggan itu adalah penting. Jadi perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran selalu berusaha mencari cara untuk membangun keterhubungan jangka panjang. Nah, memang jangka panjang ini penting ya. Ini jangka panjang supaya perusahaan itu lebih eksis, mencapai puncak. Rekan-rekan mahasiswa, kita lihat seperti apa diagramnya. Ya, perolehan pelanggan. Jadi kita akan memperoleh pelanggan jika pelanggan itu puas. Jadi kepuasan pelanggan itu ada tujuan kita. Kepuasan pelanggan ada tujuan kita. Kita akan memperoleh pelanggan dengan cara kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini apa? Retensi pelanggan. Ya rekan-rekan mahasiswa, dia akan fans, dia akan mencari-cari, dia akan pelanggan ini akan bela-bela untuk mencintai produk kita. Ya rekan-rekan mahasiswa, keterhubungan yang menunjukkan dengan pelanggan. Nah ini akhirnya jadi merasa ketergantungan ya. Pelanggan itu akan merasakan ketergantungan karena telah ngefans, telah senang dengan apa yang kita berikan, puas, senang, akhirnya ketergantungan. Dan itu ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi di sini adalah penting kepuasan pelanggan. Ini adalah kunci, baik itu pemasaran barang maupun jasa. Rekan-rekan mahasiswa, upaya total pelanggan untuk memuaskan pelanggan. Upaya total perusahaan, untuk memuaskan pelanggan. Jadi kita harus totalitas dalam mencapai tujuan, visi, misi, tujuan organisasi di dalam lingkup manajemen organisasi itu harus totalitas kita laksanakan. Jadi setiap unit secara hierarki tadi yang kami sampaikan itu akan berfungsi secara totalitas agar memperoleh kepuasan pelanggan. Nah ini ya, jadi penting semua saling berhubungan. Jadi akhirnya kita mencapai nilai puncak atau nilai pelanggan superior. Jadi setelah mendapatkan kepuasan pelanggan, kita memperoleh pelanggan, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan atau fans atau keterikatan, akhirnya pelanggan akan merasa menunjukkan atau ketergantungan, dan kita lakukan upaya total, artinya kita secara totalitas setiap unit melaksanakan apa yang telah direncanakan ya. Akhirnya kita memperoleh nilai pelanggan superior atau boleh dikatakan inilah nilai puncaknya. Jadi setiap inilah siklus, ini inilah siklusnya. Setelah nilai pelanggan superior, pelanggan akan bertambah
lama pelanggan akan bertambah. Dikarenakan apa ya? Sifat konsumen ini cenderung memperoleh informasi baru atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Ini akan menyebabkan perolehan pelanggan. Nah ini ya. Jadi berikut diagram yang perolehan keterhubungan pelanggan. Nah, konsep pemasaran holistik atau saling berhubungan. Jadi rekan-rekan mahasiswa, jadi pengembangan dari konsep pemasaran yang disebabkan oleh semakin populernya penggunaan internet dalam bisnis. Jadi rekan-rekan mahasiswa memanfaatkan media konvensional maupun digital. Ini adalah penting dalam konsep pemasaran holistik. Nah inilah konsepnya. Konsepnya berdasarkan perkembangan, desain, implementasi program, proses dan aktivitas pemasaran yang dikenal sangat luas, menggambarkan adanya saling ketergantungan. Nah ya, rekan-rekan mahasiswa, konsep pemasaran holistik mencakup 4 komponen. Jadi ada relationship marketing, ada integrated marketing, ada internal marketing, yang ketiga ada social responsibility marketing. Ya. Jadi hal-hal ini perlu mahasiswa rekan-rekan mahasiswa pahami bagaimana relationship marketing, bagaimana integrated marketing, yang ketiga bagaimana internal marketing, yang keempat social responsibility marketing. Semua ada di LBP atau di modul kita ya. Konsep pemasaran holistik, jadi ada 4 komponen ini. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, ini ada bauran pemasaran atau marketing mix yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi ada sejumlah variabel, ada variabel ya. Nah, ada variabel 4P dan tambahan 3P. Ada produk, ada harga atau price, ada distribusi atau place, dan promosi atau promotion. Nah ini juga rekan-rekan mahasiswa agar lebih paham dengan konsep bauran pemasaran. Jika itu jasa, itu ditambahkan dengan 3P ya. Terus ini konsumen. Konsumen itu membutuhkan produk dalam bauran pemasaran. Konsumen juga membutuhkan harga atau price. Ya, harga yang bersaing, produk yang berkualitas, itu adalah yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga distribusi atau place, membutuhkan tempat. Konsumen akan mengakses pasar yang lebih mudah atau place atau tempat yang lebih mudah. Nah, seperti halnya dalam pemasaran digital, ya, e-market. Nah, ini bagi pelanggan harga yang relatif rendah, produknya berkualitas dan mudah diakses, tempat yang mudah diakses meskipun itu digital, ini akan memperoleh konsumen akan memperhatikan itu. Jadi rekan-rekan mahasiswa tolong diperhatikan terkait dengan bauran pemasaran, ini adalah penting. Ini konsep dasar dalam marketing. Yang ketiga promosi atau promotion. Beberapa perusahaan besar atau produk-produk yang sudah terkenal juga masih melakukan promosi, Jadi perusahaan-perusahaan akan berinovasi, akan bereksperimen, menganalisa apakah promosi-promosi pada sesi sebelumnya sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, bagaimana retensi pelanggan. Nah, ini penting untuk mendesain promosi yang lebih sesuai dengan kondisi terkini. Jika kemarin pelanggan pada sesi sebelumnya memperoleh atau lebih mengedepankan misalkan lebih mengedepankan kuantitas, ternyata pada sesi ini pelanggan lebih mengedepankan kualitas. Nah, jadi strateginya perlu diubah, strategi promosinya perlu diubah. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ini 4P, product, price, place, and promotion yang terdapat pada konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Baik rekan-rekan mahasiswa, modul 1 sudah selesai kita laksanakan. Kita lanjut ke modul 2.
Nah mungkin pada sesi ini yang kita bahas terlalu panjang. Silakan rekan-rekan mahasiswa nanti buka per modul. Pada slide inisiasi juga silakan diklik pada modul 1 dan modul 2, pahami modul 1 baru lanjut ke modul 2. Pada modul 2 ini kita akan membahas tentang perumusan strategi pemasaran, masih di dalam inisiasi tuton ke-1 atau sesi 1. Jadi dalam mata kuliah manajemen pemasaran, program studi manajemen ekonomi. Dan ini umum ya, ada program studi manajemen. Baik rekan-rekan mahasiswa, tugas-tugas manajemen pemasaran dalam kondisi bisnis yang sudah berubah. Nah ini silakan rekan-rekan mahasiswa dibaca. Jadi kondisi lingkungan yang terus berubah. Nah ya, kondisi lingkungan yang terus berubah ini akan disikapi oleh manajer pemasaran dengan cara melakukan perubahan dan perbaikan, inovasi terus menerus. Seperti yang kita bahas pada modul 1 kemarin, itulah penting strategi dan perencanaan dan strategi. Karena untuk perencanaan dan strategi yang akan kita laksanakan atau kita implementasikan itu akan dievaluasi, dianalisa serta dikendalikan agar selanjutnya pada tahap perubahan akan lebih efektif. Baik rekan mahasiswa, jadi tugas utama manajer ada 3 hal: mendapatkan pelanggan, mempertahankan pelanggan seumur hidup. Nah ini ya, kepuasan pelanggan tadi, kita akan mendapatkan pelanggan superior. Yang ketiga, menanggapi perubahan lingkungan termasuk persaingan. Nah ini penting secara eksternal ya, eksternal. Makanya unit organisasi dalam manajemen itu berperan aktif menyikapi perubahan-perubahan. Ketika tugas utama tersebut menimbulkan keterhubungan, nah ya jelas, jadi manajemen perusahaan harus selalu mampu menyampaikan nilai pelanggan. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, kita akan bicara tentang memonitor pesaing dan pelanggan. Jadi itu yang kita pernah kita sampaikan di modul 1 tadi. Modul 1 juga menyampaikan hal yang serupa. Jadi kita lihat bagaimana pesaing bergerak, bagaimana pelanggan itu juga menyikapi antar perusahaan atau antar produk. Nah ini ya, jadi menyikapi atau menilai. Jadi pelanggan itu menilai. Tugas-tugas manajemen pemasaran dan kondisi bisnis yang sudah berubah. Nah ini pelanggan, ada perusahaan, ada pesaing. Ini roda ya, roda gini. Hubungan jadi pemasaran, pelanggan, pesaing. Jadi mereka saling berhubungan sebetulnya. Saling berhubungan satu sama lain. Perusahaan bergerak, pesaing bergerak, pelanggan juga bergerak. Kalau perusahaan macet, seharusnya pesaing juga macet, tapi tidak demikian. Pesaing bergerak, perusahaan kita macet. Nah ini bahaya ya, karena pesaing akan mendapat pelanggan yang lebih banyak. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, ini perumusan strategi pemasaran. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perubahan dalam pemasaran ada perubahan teknologi, globalisasi, deregulasi, ya, privatisasi, ya, pemberdayaan pelanggan, nah, customization, atau persaingan yang semakin ketat, konvergensi industri, transformasi retail. Ya, silakan rekan-rekan mahasiswa dibaca nanti faktor yang menyebabkan. Baik, perubahan dalam manajemen pemasaran, silakan dibaca. Ada beberapa hal penting terkait dengan perubahan dalam manajemen pemasaran menurut pendapat ahli. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa ada akses materi inisiasi ini di LMS masing-masing, bisa dibaca, bisa di-download. Jadi silakan dibaca untuk agar kita lebih mudah menyelesaikan diskusi dan tugas pada setiap sesi. Jadi proses penyampaian nilai atau dalam istilah lama disebut proses manajemen pemasaran, penyampaian nilai
memberikan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemasar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar atau pelanggan pasaran. Nah, ini proses penyampaian nilai. Baik rekan mahasiswa, proses penyampaian nilai ini menganalisis peluang pemasaran untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, jadi lingkungan eksternal dan pelanggan. Nah ini ya, terus menyusun perencanaan pemasaran strategi, merumuskan tujuan pemasaran dan sebagainya, terus implementasi rencana pemasaran, akhirnya pengendalian pemasaran. Itu. Baik rekan-rekan mahasiswa, proses perencanaan strategis. Nah, jadi proses perencanaan strategis itu sesuai dengan gambar 2, 3. Jadi tahap pertama apa, selanjutnya apa. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa dilihat untuk pertama menganalisis situasi. Jadi proses perencanaan strategis itu menganalisis situasi. Jadi situasi internal maupun eksternal kita analisa. Kita analisis, kita memiliki kekuatan apa, kelemahannya di mana, kita punya peluangnya di mana, bagaimana solusinya. Nah, situasi kita analisis, baru kita bisa menetapkan tujuan. Tujuan kita sih apa? Setelah kita analisis situasi, tujuan kita apa? Tujuan kita ya tentunya untuk mendapatkan retensi pelanggan dan akhirnya mendapat pelanggan yang superior, yang berimbas kepada perkembangan perusahaan atau organisasi. Baik, memilih strategi dan taktik. Nah, setelah tujuan didapat, tujuan kita ini. Jadi untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai target, dari tujuan itu, maka kita akan mengatur atau memilih strategi dan taktik. Strateginya termasuk dalam perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis itu di dalamnya terdapat strategi dan taktik. Jadi setiap komponen itu memiliki strategi berbeda-beda. Jadi setiap komponen memiliki strategi berbeda-beda, tidak harus satu strategi. Dan setelah mengetahui tujuan itu apakah tercapai dengan efektif atau tidak, bagaimana realisasinya dengan menggunakan strategi dan taktik yang telah kita tetapkan, maka kita akan evaluasi. Jika efektif dan pencapaian maksimal terhadap tujuan, maka akan kita teruskan. Jika kurang efektif atau kurang maksimal atau tidak optimal, maka strategi akan kita ubah. Seperti itu dalam pengembangan strategi. Baik, dalam strategi pemasaran, jadi ada perbedaan antara strategi, taktik, dan tujuan. Strategi, taktik, dan tujuan memiliki pengertian berbeda meskipun ketika masuk ke dalam fungsi perencanaan di pemasaran. Ya, satu rekan-rekan mahasiswa ini penting ya untuk dipahami, karena tujuan perusahaan konsep pemasyarakatan adalah memberikan kepuasan pada baik ini yang profit oriented maupun non profit oriented ya. Jadi memiliki tujuan yang demikian. Strategi itu apa? Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk mencapai suatu tujuan harus memiliki strategi. Dan taktik itu apa? Dalam hal ini taktik adalah tahap-tahap tertentu yang dipakai untuk melaksanakan strategi. Jadi setiap strategi yang saya sampaikan tadi, setiap komponen punya strategi berbeda, dan setiap strategi punya tahapan. Jadi tahapan itu disebut taktik. Nah ini ada tahap-tahap tertentu. Nah ini penjelasannya berupa diagram tujuan. Jadi memuaskan sasaran dan kelompok lain untuk mendapat laba. Nah, ini bicara tentang organisasi profit oriented atau perbandingan yang menguntungkan antara penghasilan dan biaya. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan kita. Terus yang strategi, memilih kelompok konsumen sasaran, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, menetapkan bauran pemasaran yang sesuai dengan untuk mereka. Nah, ini. Jadi setiap komponen ini berbeda strategi. Ini memiliki strategi yang lain, ini lain. Jadi beda. Jadi tidak harus sama. Yang ketiga,
taktik. Jadi setiap komponen strategi ini memiliki taktik-taktik yang berbeda. Jenis produknya, ya, ini produknya, bauran produknya, terus harga akhir, potongan, ya, jalur distribusi, jenis dan jumlah penyalur, terus saluran promosional. Nah, ini konsep-konsep yang terdapat pada bauran pemasaran atau marketing mix yang telah kita bahas pada modul 1 tadi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, strategi pemasaran setiap perusahaan merupakan suatu rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan pemasaran. Jadi konsumen mana yang akan menjadi sasaran? Nah, ya, ini konsumen mana yang akan menjadi sasaran? Ini ada tujuan. Segmentasi pasar, bahasanya segmentasi pasar. Nah, itulah. Jadi kita akan bermain atau masuk ke ranah segmentasi pasar mana? Nah, kita akan bicara itu. Jadi kita akan mengetahui konsumen yang mana menjadi sasaran. Terus yang kedua, kepuasan seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini yang disampaikan di awal, bahwa kepuasan pelanggan itu adalah penting. Jadi kepuasannya, bentuk kepuasannya seperti apa? Karena kepuasan adalah abstrak. Rekan-rekan mahasiswa, jika konsumen tingkat kepuasannya itu berbeda-beda, itu wajar. Karena produk yang kita tawarkan atau produk yang kita promosikan itu belum tentu dapat memuaskan konsumen, dan tingkat konsumen pun berbeda-beda, tingkat kepuasan konsumen pun berbeda-beda. Dan yang ketiga, bauran pemasaran atau marketing mix, seperti apa yang dipakai untuk memberikan kepuasan kepada konsumen tersebut. Nah, termasuklah tadi jenis promosi yang memikat hati pelanggan itu seperti apa, itu baik itu bentuk flyer, videografi, atau hal-hal lain yang bersifat eye catching, ya, bersifat eye catching. Jadi itu menyebabkan pengaruh terhadap pemasaran. Jadi rekan-rekan mahasiswa, 4T tadi dalam konsep bauran pemasaran itu penting terkait dengan pelanggan. Jadi ketiga elemen ini sangat menentukan arah strategi pemasaran yang merupakan rencana jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pemasaran, ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, adapun elemen strategi pemasaran seperti digambar. Oke, baik, seperti berikut secara diagram, ya, elemen strategi pemasaran. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa memahami bahwa ada di tengah-tengah untuk bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang ada di tengah-tengah, dia memiliki peran penting atau peran kunci dalam manajemen pemasaran. Baik, rekan-rekan mahasiswa, strategi pemasaran, jadi resumenya seperti ini. Jadi, upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan dirinya secara positif dari para pesaing, menggunakan kekuatan korporat relatifnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, ya, kekuatan perusahaan, ya, untuk mempenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih baik dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, ini pendapat Yain. Baik, rekan mahasiswa, pengembangan strategi pemasaran ada 5 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran, yaitu segmentasi pasar dan penargetan. Dari 5 konsep ini rekan-rekan mahasiswa agar lebih kan pemosisian pasar, strategi memasuki pasar, yang keempat strategi bauran pemasaran. Nah, ini selalu ada, ya, untuk marketing mix selalu ada. Jadi rekan-rekan memperhatikan 4 komponen tadi, 4P. Yang kelima, strategi penentuan waktu. Nah, ini waktu atau timing ini sangat penting. Kapan kita akan masuk produk, kapan kita akan rilis produk baru, kapan akan kita melakukan review produk-produk yang telah kita evaluasi dan kita akan rilis ulang atau remarketing. Nah, jadi kita akan pahami tentang strategi penentuan waktu. Baik, rekan-rekan